senantiasa diterima oleh Allah dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwa susunan di dalam ini cucunya Pak Agus. Bapak Ustadz Mawar dan yang bertindak sebagai Bilal ialah Bapak Ustadz Nur Kholis Fitri pada pagi ini. Untuk itu, manakala kami yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatan 'Idil Fitri rak'atayn jami'ah. Sallu wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين البشير النذير السراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Perasaan hati seorang mukmin pada pagi hari ini bercampur aduk antara sedih dan bahagia. Sedih karena mungkin teringat orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi telah tiada meninggalkan kita terlebih dahulu. Sedih mungkin karena teringat kedua orang tua kita yang telah tiada, yang saat ini kita tidak bisa sungkem kepada mereka, yang aslinya mereka ingin sholat Idul Fitri bersama kita saat ini. Tetapi Allah telah menjemput ajal mereka terlebih dahulu. Semoga orang-orang yang kita kasihi yang telah tiada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk bergembira menyambut hari raya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan, membesarkan asma Allah karena petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ungkapan rasa bahagia kita adalah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Tetapi di dalam suasana kebahagiaan ini hendaknya kita terus mawas diri, kita terus introspeksi diri. Sebenarnya apa yang kita rayakan pada pagi hari ini? Apa yang membuat kita gembira pada pagi hari ini? Apakah kita gembira karena sudah tidak lagi diperintah puasa, tidak harus menahan lapar dan haus? Apakah kita gembira karena sudah boleh makan kapanpun, dimanapun sepuasnya? Atau kita gembira karena banyak jajan-jajan di meja-meja orang mukmin pada saat ini? Tentu bukan itu semua yang membuat kita gembira, bukan itu semua yang kita rayakan. Yang kita rayakan adalah meningkatnya ketakwaan kita. Yang kita rayakan adalah kembalinya kita suci dari dosa-dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Yang kita rayakan, yang membuat kita gembira pada pagi hari ini adalah meningkatnya ibadah kita kepada Allah, meningkatnya rasa takut kita kepada Allah ketika berbuat maksiat. Andaikan tidak bertambah ketakwaan kita saat kita memasuki Syawal ini, lalu apa yang kita rayakan? Oleh sebab itu, di antara tanda-tanda amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah adalah saat kita memasuki bulan Syawal telah bertambah ketakwaan kita, telah bertambah ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya mengabulkan amalan-amalan ibadah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita maknai kalimat Idul Fitri agar Idul Fitri kita kali ini lebih bermakna. Makna daripada lafaz Idul Fitri terdiri dari dua kata. Yang pertama Id, yang artinya kembali. Sedangkan Al-Fitri memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah fitri dari kata fatara, yang artinya menciptakan. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi fatara samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang bernama surat Fatir, yaitu surat Sang Maha Pencipta. Maka Al-Fitri artinya adalah awal penciptaan. Jika digabungkan maknanya adalah kembali kepada awal penciptaan. Awal penciptaan kita adalah bayi. Bayi itu bersih dari dosa-dosa. Bayi itu tidak memiliki keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Bayi itu tidak menyimpan rasa dendam kepada sesama. Bayi itu tidak memiliki rasa permusuhan kepada sesama. Sedangkan makna Idul Fitri yang kedua, yaitu Al-Fitri dari kata fitrah. Di dalam Al-Quran disebutkan fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Maka makna yang kedua adalah Idul Fitri, kembalinya kita kepada selalu cenderung untuk berbuat baik. Oleh sebab itu mari kita periksa diri kita sendiri, apakah kita betul-betul kembali kepada fitri atau belum. Sudahkah kita betul-betul berperilaku layaknya orang yang telah diampuni? Sudahkah kita betul-betul berperilaku seakan-akan kita sudah berdamai kepada semua orang di sekeliling kita? Sudahkah kita lebih condong kepada perbuatan-perbuatan baik? Misalkan ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar daripada pekerjaanmu, Allah Maha Besar daripada sawamu. Bagaimana kecenderungan hati kita untuk mendatangi sholat tersebut? Maka jika kita sudah ada peningkatan, kita sudah merasakan diri kita sudah ada kedekatan dengan Allah, lebih takut berbuat maksiat, maka saat itulah kita dikatakan kembali kepada fitrah. Dan saat itu pula kita berhak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Makna minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin yang seperti tertulis di botol-botol sirup dan parsel itu. Tetapi makna minal aidin wal faizin adalah sebuah kalimat harapan. Minal aidin, semoga engkau termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang. Menurut sejarah dahulu, orang-orang Arab kuno ketika berperang dengan lawannya, kemudian dia berhasil memenangkan peperangan itu, kemudian kembali pulang, seluruh sanak kerabatnya mengucapkan minal aidin wal faizin ya fulan, engkau termasuk orang-orang yang kembali selamat dari peperangan, wal faizin, dan orang-orang yang menang dari peperangan.
Kemudian ulama-ulama Indonesia mengadopsi kalimat ini, mengambil kalimat ini, kemudian diucapkan kepada orang yang setelah berperang melawan hawa nafsunya, setelah berperang melawan kebiasaan-kebiasaan buruknya, saat Idul Fitri diucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Semoga engkau kembali, yaitu kembali suci, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan, yaitu menang melawan hawa nafsunya, menang melawan kebiasaan-kebiasaan buruknya, menang melawan bisikan-bisikan setan. Maka kita lihat diri kita sekarang, apakah kita layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin atau tidak. Jika memang betul-betul kita telah mendapatkan ketambahan ketakwaan kita, ibadah kita bertambah, akhlak kita kepada orang tua dan kepada sesama lebih baik, maka saat itu kita berhak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Tetapi ketika kita memasuki bulan Syawal, Syawal yang artinya syala yashuru, Syawal yang artinya meningkat, yaitu ketakwaannya seseorang harus meningkat ketika memasuki bulan Syawal, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Setelah digembleng selama 1 bulan kita tidak ada perubahan sama sekali, maka saat itu kita mendapatkan musibah yang sangat besar, dan kita tidak layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Layaknya kita mendapatkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu musibah yang sangat besar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kita berdamai kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sering berdoa mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita telah memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka masih ada dosa lagi, satu jenis dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan amalan-amalan puasa kita masih menggantung karena dosa-dosa itu, yaitu dosa-dosa kepada sesama manusia. Dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah meskipun kita merengek-rengek menangis di depan Ka'bah, tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Hai manusia, tidakkah kalian ingin aku ampuni? Jika kita ditanya seperti itu, kita akan menjawab, ya Allah, kami ingin diampuni. Tapi ada syaratnya. Lanjutan ayat ini adalah falyafu wal yasfahu. Hendaklah kalian saling berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Karena pahala orang yang memaafkan dan meminta maaf adalah diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan segala rezekinya, maka setan tidak akan tinggal diam. Ketika kita hendak meminta maaf kepada orang yang selama ini kita bermusuhan, selama ini kita tidak saling sapa, ketika kita hendak meminta maaf, setan tidak akan tinggal diam. Setan akan mengatakan, jangan kamu meminta maaf kepada dia, gengsi. Jangan kamu meminta maaf kepada orang itu, nanti dia akan merasa lebih benar, bukan kamu yang dianggap salah, nanti kamu akan dimintakan. Setan akan mengatakan membisikkan hal-hal seperti itu, sehingga kita enggan meminta maaf. Kita hanya meminta maaf kepada orang-orang yang baik dengan kita, sedangkan yang ada masalah justru tidak mau meminta maaf. Meskipun kita di depan Ka'bah menangis berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, aku memiliki dosa kepada tetanggaku, kepada saudara kandungku, tetapi aku terlalu gengsi untuk meminta maaf kepadanya, ya Allah, aku meminta maaf saja kepadamu, ya Allah. Allah tidak akan mengampuni. Meskipun kita berdoa di dalam raudhah Rasulullah SAW, berdoa di makam Rasulullah SAW, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, agar kita betul-betul suci dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, maka mari kita saling memaafkan satu sama lain. Setelah itu kita nanti juga disyariatkan atau diperintahkan untuk saling silaturahmi. Silaturahmi itu tidak hanya sekedar basa-basi, datang kepada sanak kerabat kita, kemudian makan bersama, kemudian ngobrol basa-basi, kemudian pulang. Bukan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Disyariatkannya silaturahmi adalah untuk melihat bagaimana keadaan sanak kerabat kita, bagaimana keadaan ekonomi keponakan kita, saudara kita. Karena jangan sampai ada di antara kita memiliki saudara yang tidak mampu dan kita tidak tahu. Jangan sampai kita menunggu saudara kita meminta kepada kita, padahal mereka malu untuk meminta kepada kita. Jangan sampai kita dikatakan orang bodoh di dalam Al-Quran. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf.
Orang-orang bodoh itu mengira bahwa saudaranya itu tidak mau memintanya karena sungkan, karena menjaga harga dirinya. Mereka kira sudah kaya, sudah cukup. Padahal ta'rifuhum bisimahum. Pakaiannya sehari-hari, bagaimana makanannya, dari situ bisa kita lihat mereka membutuhkan atau tidak tanpa menunggu mereka meminta terlebih dahulu. Daripada kerabat-kerabat kita, apakah masih ada anak yang putus sekolah daripada kerabat-kerabat kita, maka kewajiban kita adalah membantu mereka. Kembali suci, betul-betul seluruh amalan ibadah kita, qiyam kita, siyam kita, sedekah kita, sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وسلم على سيدنا Hah? Enggak, ih. Niku anak mantune Pak niku Pak.
Jemput deh, ngeri. gue belum